sholat ini merupakan cindera mata yang Allah berikan kepada Nabi dengan cara yang tidak biasa. Biasanya Allah memerintahkan sesuatu kepada Nabi, langsung Jibril turun. Nabi puasa, Jibril turun menyampaikan kepada Nabi. Nabi zakat, Jibril turun menyampaikan kepada Nabi. Nabi haji, Jibril turun menyampaikan kepada Nabi. Tapi begitu Allah ingin memberikan perintah salat, maka bukan Jibril yang turun, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah untuk menaiki singgasananya yang berada di atas langit ketujuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Pejabat Presiden, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja dan adik-adikku sekalian, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan acara yang sangat mulia, yaitu peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid ini di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Wasail, syarah dari kitab Asy-Syama'il, judul lengkapnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di dalam kitab tersebut Imam Suyuti mengatakan, ma min baitin aw masjidin aw mahal
tidaklah setiap rumah, masjid atau tempat manapun quri'a fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu dzalikal makan, malaikat akan berkumpul di tempat tersebut. Wa ammahumullahu birrahmati wal ridwan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan keridhaannya kepada orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi yang mulia ini semua menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada yang alergi sama maulid nggak? Insya Allah nggak ada ya. Padahal maulid itu sama dengan sirah nabawiyah. Artinya kalau nggak pengen pakai istilah maulid, bisa diganti istilahnya dengan pembacaan sirah nabawiyah. Di satu perumahan pernah kejadian, DKM-nya NU, akhirnya dia bikin banner, hadirilah peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah satu jamaah enggak setuju, tidak terima dengan istilah maulid. Ya sudah, DKM-nya ganti banner, diganti bacaannya, hadirilah pembacaan sirah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal isinya sama aja, baca berjanji. Ya, artinya apa? Artinya jangan alergi dengan istilah maulid, karena kalau nggak pengen pakai istilah maulid bisa diganti dengan istilah yang lainnya, maulud kah, pembacaan sirah nabawiyah kah, dan lain sebagainya. Ya, atau mau pakai istilah tabligh akbar juga tidak jadi masalah. Karena esensinya, substansinya sama semua. Mau sirah nabawiyah, mau maulid, mau maulud, tabligh akbar dan lain sebagainya, yaitu menceritakan tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di negara Lebanon, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak Lebanon di mana? Kalau dari Patung Kuda kemana? Jauh kan? Lebanon di Timur Tengah. Satu ketika ada perayaan Maulid di Lebanon, dan di negara tersebut Maulid sudah menjadi tradisi warga negara. Artinya yang menghadiri Maulid Nabi bukan cuma orang Islam, tapi non-Muslim banyak yang hadir di perayaan Maulid Nabi. Dan salah satu tradisi di sana ketika mahalul qiyam, ketika berdiri di tengah-tengah Maulid Nabi, maka warga setempat akan menembakkan senjata ke atas. Satu ketika ada peluru nyasar. Warga yang menembak, ternyata pelurunya mengenai seorang anak kecil. Karena rumah di sana tinggi-tinggi, tingkat-tingkat bisa sampai 7 tingkat. Orang Arab itu setiap tingkatnya tinggal satu keluarga. Pak Haji Nanang punya anak 18 misalnya. Amin. Maka nanti bisa bikin rumah 18 tingkat. Satu tingkat satu keluarga, anak yang sudah berkeluarga. Begitu kalau orang Arab.
Nah, ada peluru nyasar ketika ditembakkan ke atas dan terkena anak kecil, Pak. Dan anak kecil ini adalah non-muslim, orang Kristen. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun kata pihak rumah sakit, ini harus ditangani oleh dokter-dokter ahli dan alat-alat canggih. Di negara kita tidak ada dokter ahli dan alat canggih, hanya ada di Amerika. Maka karena keterbatasan waktu, keterbatasan keadaan yang sudah sekarat, anak ini pun tidak bisa diterbangkan. Ketika itu orang tua dan dokter hanya tinggal menunggu ajal anak ini saja. Lalu ibunya berteriak histeris dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, aina anta? Unzur ila binti kaifa unzur ma yaf'al ummatuka li binti. Muhammad, di mana engkau? Bukankah engkau orang yang ngaku nabi? Engkau dibangga-banggakan oleh umatmu. Sekarang lihat apa yang diperbuat oleh umatmu kepada anakku. Anakku tertembak karena merayakan maulidmu. Anakku celaka karena tertembak oleh umatmu. Sekarang di mana engkau? Saking stresnya si ibu ketika itu, Pak, mendengar perkataan dokter bahwa anaknya ini hanya tinggal menunggu ajal saja. Ketika si ibu hampir pingsan, maka dokter mengatakan, Bu, ayo kita lihat anak ibu untuk terakhir kalinya. Sang ibu pun sudah mencucurkan air mata, teriak-teriak sudah selesai, Pak. Nangis-nangis sudah selesai. Yang tersisa hanyalah badan yang lunglai ketika itu, dipapah oleh beberapa saudaranya. Karena untuk melihat jenazah putrinya terakhir kali terbaring di satu ruangan. Nah, ketika dokter dan si ibu ini masuk ke dalam ruangan tersebut, maka si ibu dan dokter kaget melihat anaknya yang sudah duduk, yang sudah sadar. Kemudian si anak mengatakan, Ibu, cepat tutup pintunya, jangan biarkan dia keluar. Cepat Ibu, tutup pintunya, jangan biarkan dia keluar. Si ibu dan dokter ketika itu merasa aneh. Siapa yang dimaksud anak saya? Nggak ada yang keluar. Jangan biarkan dia keluar, Ibu. Akhirnya sang ibu pun memeluk anaknya karena senang anaknya sudah sembuh. Lalu sang ibu bertanya, wahai anakku, siapa yang kau maksud tadi? Sang anak mengatakan, wahai ibu, yang aku maksud tadi adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat aku sedang sekarat, dia datang ke dalam mimpiku, mengusapku dan mendoakanku. Seketika itu aku sembuh dari penyakit ini, aku sembuh dari luka-luka ini. Maka ketika aku tersadar, aku melihat dia benar-benar ada di hadapanku. Maka aku katakan, Ibu, jangan biarkan dia keluar. Ibu, jangan biarkan dia keluar. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika itu sang ibunya pun bersyahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan diikuti oleh dokter-dokter yang lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini kisah nyata yang diceritakan oleh Sayyid Abdul Qadir Jailani Asy-Syafiri pada tahun 2016. Ya. Nah, itulah syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pertolongan beliau bukan hanya di akhirat nanti, di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan pertolongan kepada umat yang dikehendakinya. Ya, maka duduknya kita di tempat yang mulia ini bukanlah duduk yang sia-sia. Berkumpulnya kita di malam hari yang mulia ini bukanlah kumpul yang sia-sia. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Suyuti
tadi, tidaklah satu tempat dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan malaikat akan turun, rahmat Allah akan diberikan, keridhaan Allah akan disandingkan, dan itulah yang membuat atau menjadi wasilah di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang kita rindukan, orang yang kita andalkan untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ternyata beliau sudah 14 abad yang lalu meninggal dunia. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau hitungan Masehinya 571 Masehi, dan wafat di hari dan bulan yang sama, yaitu 12 Senin 12 Rabiul. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang kita rindu sudah wafat berabad-abad yang lalu. Maka tidak ada yang bisa kita pertontonkan untuk beliau sehingga bisa menyenangkan hati beliau. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati beliau kecuali satu, yaitu taat kepada perintah-perintah beliau. Bapak Ibu pengen nyenengin Nabi, pengen ngebuat Nabi bahagia, pengen ngebuat Nabi gembira, kuncinya satu, yaitu taati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perintah Nabi, dan ini merupakan perintah yang paling ditekankan oleh Nabi, yaitu memakmurkan masjid. Saya ulang Bapak Ibu, salah satu perintah Nabi yang jika kita laksanakan akan membuat Nabi senang dan bangga kepada kita selaku umatnya. Apa? Yaitu memakmurkan masjid. Di dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau itu buta matanya. Kemudian beliau meminta izin kepada Nabi untuk sholat di rumah. Artinya beliau meminta izin untuk diberi keringanan, dispensasi agar tidak sholat di masjid. Kemudian Farah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun awalnya memberikan izin, ya sudah, tidak jadi masalah. Akan tetapi tidak lama Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga Rasul kembali memanggil Abdullah bin Ummi Maktum dan bertanya, "Asami'tan tidak? Wahai Abdullah, apakah kau dengar azan?" Kata Abdullah, "Nana." "Ya, wahai Nabi, aku dengar azan." Maka kata Nabi, "Ajib, maka tidak ada keringanan untukmu sholat di rumah. Engkau harus sholat di masjid." Nah, kita lihat dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk sholat di rumah. Padahal beliau itu adalah orang yang buta. Sempat beliau mengatakan kepada Nabi, "Walaisa li ahadun yaqud, walaisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Rasul, tapi aku tidak punya orang yang bisa menuntutku ke masjid. Kata Nabi, "Lah, tetap tidak. Engkau harus sholat di masjid." Jadi kalau orang yang tidak bisa melihat saja tidak diizinkan oleh Nabi untuk meninggalkan masjid, apalagi kita, orang-orang yang alhamdulillah matanya masih bisa melihat, masih bisa lirik sana lirik sini, ya. Kalau ada maksiat depan mata masih bisa ngerenggangin jari-jari. Astagfirullah. Masih bisa melihat, ya. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memakmurkan masjid. Kenapa? Karena ini adalah perintah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apalagi Bapak Ibu, sholat ini merupakan cindera mata yang Allah berikan kepada Nabi dengan cara yang tidak biasa. Biasanya Allah memerintahkan sesuatu kepada Nabi, langsung Jibril turun. Nabi puasa, Jibril turun menyampaikan kepada Nabi. Nabi zakat, Jibril turun menyampaikan kepada Nabi. Nabi haji, Jibril turun menyampaikan kepada Nabi. Tapi begitu Allah ingin memberikan perintah sholat, maka bukan Jibril yang turun, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah untuk menaiki singgasananya yang berada di atas langit ketujuh. Rasul diundang dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan ruh Nabi Adam alaihissalam. Setelah berbincang-bincang naik ke langit kedua. Di langit kedua bertemu dengan ruh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Setelah berbincang-bincang naik ke langit ketiga. Di langit ketiga bertemu dengan ruh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah berbincang-bincang naik ke langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan ruh Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Naik lagi ke atas Sidratul Muntaha dan menuju Al-Mustawa. Di sanalah Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Syekh Ahmad Al-Marzuki di dalam Aqidatul Awam mengatakan min ghairi kaifin wa hisarin wa ftaran alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Rasul bertemu dengan Allah di atas langit bukan berarti Allah ada di atas langit. Setelah berbincang-bincang dengan Allah, maka Rasul mendapatkan perintah sholat 50 waktu, satu hari, satu malam. Rasul turun ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim no comment, nggak ada komentar. Tapi ketika Rasul turun ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa bertanya, Rasul, apa yang Allah berikan kepadamu? Kata Rasul, 50 waktu sholat. Apa kata Nabi Musa? Irja, wahai Rasul, kembali pada Allah, minta keringanan. Karena umatmu tidak akan mampu sehari semalam mengerjakan 50 waktu sholat. Rasul balik lagi, Pak, minta keringanan, diberikan diskon, diberikan keringanan 5 sholat. Yang tadinya 50 jadi 45. Rasul turun lagi bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nabi Ibrahim nggak komen. Bertemu lagi dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa bilang, Rasul sekarang berapa? 45. Kembali lagi wahai Rasul, minta keringanan lagi. Umatmu nggak akan kuat. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Rasul kembali lagi minta keringanan, diberikan keringanan oleh Allah 5 sholat jadi 40. Rasul turun bawa 40 sholat, ketemu Nabi Musa disuruh balik lagi, minta keringanan lagi 35, turun lagi ketemu Nabi Musa, suruh naik lagi jadi 30, turun, begitu seterusnya sampai Rasul 9 kali bolak-balik. Bukan bolak-balik dari masjid ke rumah kita, bukan dari sini ke SGC, bukan dari sini ke Mekarta, bolak-balik lintas lintas alam semesta, langit ke-6, langit ke-7, Sidratul Muntaha, Al-Mustawa. Setelah 9 kali balik, Nabi Musa nanya, berapa Rasul? 5. Kata Nabi Musa apa? Rasul, saran saya balik lagi, minta keringanan lagi. Karena sesungguhnya saya punya umat Bani Israel, badannya gede-gede, fisiknya kuat-kuat, otaknya cerdas-cerdas. Dikasih 2 rakaat sehari semalam, jarangnya terjadi. Apalagi umatmu, Gen Z, tukang rebahan, dan lain sebagainya. Ya, nggak bakal kuat, wahai Rasul, balik lagi. Kata Rasul apa? Wahai Nabi Musa, aku sudah malu. 9 kali bolak-balik untuk umatku, tapi aku sudah terlanjur malu pada Allah. Akhirnya Pak Rasul pun pulang ke bumi dengan membawa perintah 50
waktu sholat. Makanya sayang Pak kalau kita sia-siakan perintah ini. Kenapa? Itu hasil jerih payah Rasul bolak-balik. Andai Rasul tidak memikirkan kita, maka sungguh sholat yang wajib kita laksanakan saat ini sudah 50 waktu Pak. Pertanyaannya, kalau sehari semalam sholat 50 waktu, kapan ngopinya? Kapan kita mancing? Kapan? Betul ya? Ya, nggak ada waktu. Setengah jam aja, dan lain sebagainya. Maka cara kita menghargai pengorbanan Rasul adalah dengan mentaati perintahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yuk, untuk membuat Rasul senang, untuk membuat Rasul bahagia, kita kerjakan seluruh perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perintah yang menjadi cindera mata yang sangat luar biasa adalah perintah sholat 5 waktu jangan tinggal, terutama kita sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini bisa menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah. والضالين آمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الملك فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مقوم